Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah. Apa kabar kali ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, kali ini, saudara-saudaraku, kita akan belajar bareng nih ya. Sekaligus Rizal memenuhi janji, Rizal akan share tutorial bagaimana cara memanfaatkan uh, extension fasilitas yang sudah disediakan oleh Google Chrome untuk melengkapi Google Meet saat kita tatap maya atau teleconference bersama murid-murid, sehingga nanti mudah kita membuat daftar hadirnya secara otomatis terdownload, kemudian juga kita bisa memperhatikan time management saat PJJ. Jangan sampai itu saking asik ngajar, waktu guru yang lain kita ambil misalnya, kan kasihan ya. Maka kemudian kita akan install juga, manfaatkan extension Google Meet timer, kemudian biar penampakan peserta didiknya terlihat jelas semua, bukan hanya 16 orang tapi 40 atau 30 anak terlihat semua. Kita akan install extension Google Meet View ya. Oke, insyaallah biar lebih jelasnya kita langsung aja ya. Bismillah. Nah, sebelumnya kita tahu nih, ada yang namanya aplikasi pembuka internet. Ada Mozilla Firefox ya, yang gambarnya semacam ini. Kemudian ada Internet Explorer dan Chrome ya. Google Chrome kita akan manfaatkan karena powerful, masya Allah ya, banyak fasilitas di dalamnya yang kita bisa manfaatkan. Kita buka ya, di sini terlihat ya WA web yang Rizal buka. Nah, ini yang pernah Rizal share di WA. Nah, ini tujuan kita ya, pembelajaran kita kali ini. Maksudnya kita akan install beberapa extension uh, di Google Meet ya, seperti daftar hadir, kemudian timer, kemudian juga Google Meet View-nya ya, seperti ini. Nah, uh, ketika kita mau manfaatkan, menginstal extension tersebut, caranya gimana? Ya, sebenarnya Google Chrome sudah menyediakan di Chrome Web Store ya. Misalnya ketika kita mau menginstal Google Meet Timer ya, tinggal diketik aja ya, seperti ini ya, Google Meet Timer ya. Kemudian enter, maka kemudian tampil tuh beberapa pilihan ya. Google Meet, beberapa pilihan timer yang kita bisa install. Cuma yang Rizal pernah pakai yang cukup bagus ini, Google Meet Timer yang ini ya. Tinggal klik aja. Namun biar lebih memudahkan, Rizal sebenarnya sudah share di WA link-link khususnya ya. Misalnya Google Meet Timer ini ya, linknya. Kemudian Google Meet Attendance ya, untuk daftar hadir. Google Meet Grid View ya, untuk menampakkan tampilan seluruh peserta didik ya, sehingga terlihat jelas nanti 30 atau 42 anak misalnya, seperti ini. Kita langsung aja klik linknya, Google Meet Timer. Nah, setelah kemudian kita masuk ke web yang menyediakan Google Meet Timer ini, maka ada tombol tambahkan ke Chrome, klik tambahkan.
kita tunggu beberapa saat, ada pertanyaan add extension, kita tambah extension, fasilitas timernya. Nah, kita tunggu, setelah beres nanti akan ada informasi, ya, informasi bahwa fasilitas timernya sudah ditambahkan. Kita lihat sudah ini. Nah, bagaimana memunculkan icon extension tadi yang sudah kita install, Google Meet Timer, kemudian juga Meet Attendance, terus grid view-nya. Nah, di samping menu address bar ini ada icon extension, ya. Kita klik kiri sekali. Nah, muncul tuh, ya. Yang muncul apa? Extension yang kita sudah install. Cuma belum dipin, ya. Belum dimunculkan di menu bar ini. Maka kita perlu pin Google Meet Attendance, kemudian Google Meet Grid, dan Google Meet Timer, ya. Cukup 3 dulu ya, sebenarnya masih banyak extension yang lain, biar lebih mudah ya kita belajarnya, fokus. Nah, cukup 3 dulu. Nah, setelah itu muncul nih icon-iconnya dan akan berfungsi, ya, extension ini ketika kita membuka Google Meet. Oke, berarti kali ini kita akan buka Google Meet, ya. Baik, untuk membuka Google Meet, kita masuk ke address meet.google.com. Namun Rija akan manfaatkan akun pembelajaran, ya, yang dibagikan oleh Kemendikbud. Rija nggak pakai email pribadi, tapi Rija akan pakai akun pembelajaran Rizal Dalil 18 @guru SMP belajar @id .id, maaf. Sudah muncul, maka kemudian klik new meeting di sini. Klik new meeting, start, maka otomatis tuh akan tampil meeting yang akan kita mulai. Jadi bedanya dengan Zoom, Google Meet tuh lebih simple. Ketika membuat meeting, kita cuma klik new meeting aja. Adapun di Zoom kan kita perlu buat schedule-nya, ya, itu lebih repot lagi. Terlepas ada kelebihan dan kekurangannya, ya, maka banyak kemudian juga yang memanfaatkan Zoom, ya. Cuma kekurangan Zoom yang gratisan tuh cuma 40 menit, saking asiknya aja mungkin nggak terasa 40 menit berlalu, kemudian terputus pembelajarannya. Belum lagi repot di Zoom itu ketika untuk membuat daftar hadir, karena kalau berbayar ada fasilitas report, tapi kalau yang gratisan kita perlu cek absen satu persatu anak, atau di screenshot, diambil gambar, nanti dicek manual, itu kan lama. Nggak mungkin juga ketika kita ngajar mengabsen satu persatu anak, ya makan waktu juga. Nah, kelebihannya di Google Meet seperti tadi yang kita install extension ini, kita otomatis akan mendapatkan 2 file yang di-download secara otomatis yang berisi daftar hadir murid, ya. Oke. Demikian juga kelebihan Google Meet ini hampir mengimbangi Zoom, ada virtual background-nya. Ketika kemudian awal muncul seperti ini kita belum mulai, belum join now, ya, belum mulai meeting Google Meet. Nanti di pojok kanan bawah ada menu virtual background, ya, seperti di Zoom, ya. Di Zoom kan kalau kita pakai itu ada virtual background, kita bisa ganti tuh gambar yang latar yang di belakang kita, misalnya Ka'bah atau pemandangan. Nah, di Google Meet juga kalau laptop atau komputernya grafik card-nya cakep, bagus, maka di sini ada fasilitas virtual background, ya. Kalau yang Rijal, mohon maaf karena kurang cakep nih,
uh, card grafiknya, grafik cardnya, maka nggak ada fasilitasnya. Oke, kita langsung aja mulai meetingnya. Klik join now, ya. Maka kita akan masuk seperti biasa, muncul kemudian link meeting yang kita buat. Nah, ini manfaatnya bisa kita copy di sini. Klik copy dan masukkan nanti ke grup WA murid, ya. Grup WA pelajaran PAI agar murid bisa langsung masuk bergabung, ya. Kita close aja. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini tampilan setelah kita install beberapa extension. Terlihat di sini ada meet attendance, daftar hadir. Terlihat baru satu, ya, Rizal yang hadir, ya. Kemudian kalau sekiranya daftar hadir ini mengganggu tampilan sehingga menutup tampilan peserta didik, di sini ada tanda checklist. Kita checklist aja sehingga tampilan daftar hadirnya hilang. Ketika kita butuh menampilkannya lagi, checklist di sini. Nah, ada fasilitas current start time. Maksudnya apa? Ketika kita awal mulai PJJ, setiap kelas diperhatikan nih waktu. Nih, misalnya kita mulai pembelajaran di kelas 9A, kita klik di sini. Ya. Berarti mulainya pada pukul berapa? 7 lebih 3 menit. Ini perlu disetting, diklik setiap mulai pembelajaran setiap kelasnya, supaya kemudian data absensi tidak diambil durasi waktunya dari kelas-kelas sebelumnya. Oke. Kemudian kalau misalnya sudah digunakan dalam satu kelas, maka otomatis daftar hadirnya terisi penuh dengan peserta, banyak anak-anak murid di sini yang masuk. Maka ketika pembelajaran baru, kita perlu bersihkan, clearkan daftar hadir ini supaya tidak menumpuk, ya, murid-murid kelas 9A dengan kelas 9B yang baru kita mulai PJJ-nya. Nah, ini ada fasilitas clear the class list field, ya. Klik di sini nanti ada pertanyaan, oke. Seperti itu. Jadi nanti tidak menumpuk murid semua kelas, ya. Kan kita pengennya kan per kelas, ya, jelas anak-anaknya yang mana. Oke, kita sembunyikan dulu tampilan daftar hadirnya, meet attendance-nya. Kita lanjut ke timer. Ini penting, ya. Tadi tuh jangan sampai saking asik ngajar kita ngambil hak orang lain, guru yang lain. Kita setting, ya, 60 menit, ya. PJJ yang kita laksanakan kan sekitar 60 menit. Nah, hournya, jamnya kosongkan aja. Adapun minnya 60 menit. Secondnya, detiknya kosongkan. Cuma untuk pembelajaran yang Rizal lakukan, Rizal setting sebenarnya bukan 60 menit tapi 40 menit. Nah, kenapa 40 menit? Karena untuk persiapan ucapan salam, say hello, kemudian juga share daftar hadir, itu sebelumnya di grup WA, ya, sekitar 5 menitan lah. Berarti persiapan sebelum tatap maya di Google Meet, ya, 5 menit terkurangi. Kemudian kita beri waktu juga anak-anak agar kemudian mereka bersiap untuk mengikuti pembelajaran setelah pembelajaran PAI, setelah pembelajaran kita, ya, agar jangan sampai itu terlambat bergabung di pembelajaran selanjutnya. Maka kita kurangi itu 5 menit, ya, sebelum waktu PJJ usai, sehingga kita Rizal setting 40 menit. Setelah beres menyeting timernya, klik checklist, maka timer berjalan, ya, 40 menit
dan nanti sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum 40 menit usai nanti ada informasi, bahkan suara ya, eh, alarm untuk mengingatkan kita bahwa 40 menit akan usai. Kalaupun misalnya 40 menitnya sudah usai, tetap Google Meet-nya, mohon maaf, Google Meet-nya itu akan terus bisa terbuka, ya, nggak akan tertutup otomatis seperti di Zoom, karena Google Meet kan kelebihannya nggak ada batasan waktu. Masya Allah ya. Em, Kebijakan dari Google Meet, eh, penggunaan Google Meet gratis diperpanjang sampai Maret 2021. Cuma setelah itu harus bayar gitu, kalau untuk memanfaatkan Google Meet yang lebih dari 1 jam. Namun, nggak usah khawatir ketika kita menggunakan email, akun yang dibagikan oleh Kemendikbud, maka nggak ada batasan waktu, kemudian ada fasilitas yang kita bisa manfaatkan dengan akun pembelajaran yang di-share oleh Kemendikbud. Fasilitas apa? Recording. Ya, ini recording. Caranya gimana? Di pojok kanan bawah ada more option, kita klik. Ya. Kemudian record meeting. Klik, kemudian start, kita tunggu sampai icon recordnya berwarna merah ya. Nah, setelah merah berarti ini sudah mulai merekam. Sampai beres, di close misalnya, live call atau Google Meetingnya ditutup, maka recordingnya akan langsung disimpan di mana? Di Google Drive, email, akun pembelajaran tadi. Kita stop aja ya recordingnya. Oke, stop recording. Nih, perhatikan ada keterangan the recording uh, will be saved to Google Drive. Nih. Oke, itu tentang fasilitas record meeting. Berikutnya ternyata di atas nih ada whiteboard nih, fasilitas whiteboard. Kita bisa manfaatkan, pilih whiteboard, kemudian start a new whiteboard. Maksudnya ketika pembelajaran terkadang kita perlu menuliskan sesuatu, seperti layaknya seorang guru di kelas perlu menuliskan sesuatu, tulisan atau keterangan di papan tulis. Nah, ternyata di Google Meet ada fasilitas whiteboard nih, nih agak lebih powerful, lebih memudahkan, kita bisa manfaatkan ini ya, alat graphic drawing ya, tablet and pen. Rija manfaatkan Paint S640, ini harganya 300-an ya, nggak promosi ya, silahkan beli kalau dibutuhkan. Nah, caranya gimana? Kita gunakan pen yang sudah ya khusus, ini khususan buat menggambar, dan langsung tulis aja di tablet. Kita tempelkan dulu ya pennya di tablet, kemudian arahkan kursornya ke gambar pen ini. Nah, berarti sudah siap untuk menulis ya. Contoh menulis ya, kita buat tulisannya. Oke. Iya, seperti ini. Kalau misalnya mau dihapus, kita pilih erase, menghapus ya, untuk menghapus. Atau misalnya mau clear frame, semua dihapus ya, seperti itu. Nah, biar lebih mudah sebenarnya, ketika menulis atau menggambarnya, simpan aja tablet ini di meja. Kita coba lagi ya.
contoh seperti itu ya. Dan selanjutnya ya. Nah, jika usai maka di close aja, maka kita kembali ke tampilan Google Meet. Oke, Meet attendance sudah, kemudian timer sudah, fasilitas recording sudah, whiteboard juga sudah. Oh iya, kita tadi install juga ini yang kotak ya, Google Meet Review. Nah ini sudah tampil ya ikonnya, bahkan udah ada checklistannya. Maksudnya apa? Jadi ketika tampilan Google Meet yang biasa ya defaultnya itu hanya menampilkan hanya beberapa peserta ya, misalnya 16 atau 6 orang gitu. Tapi kan kita belajar bareng dengan 30 atau 40 anak. Bagaimana? Nah, ternyata ini Google Meet Grid View ini bisa menampilkan banyak ya peserta dalam satu tampilan layar Google Meet. Nah, caranya gimana? Kita pilih lagi more option titik 3 di pojok kanan bawah, kemudian pilih change layout, kemudian ada auto dan tile. Perhatikan, tekan settingannya 16 nih defaultnya, 9 anak 16, cuma kan murid kita ada sekitar 32 misalnya, maka kita setting tambah sampai misalnya 42 plus, maka nantinya peserta didik akan terlihat semua. Iya. Mohon maaf karena cuma satu Rizal yang bergabung kali ini, cuma terlihat satu. Nah nantinya seperti ini saudaraku, akan terlihat apa anak-anak ya murid yang sedang belajar. Kita bisa lihat, bisa pantau namanya terlihat jelas, kemudian kita bisa pantau mana anak yang fokus belajar memperhatikan guru dengan adab yang cakep, dengan menyalakan mengaktifkan kameranya ya. Atau ada anak yang kemudian kameranya ditutup, berarti kan adabnya nggak cakep nih ya. Ini penilaian sikap sosialnya, termasuk juga speakernya yang dimatikan ketika tadarus, penilaian spiritual juga kita bisa ambil di situ. Nah, cuma memang kelemahan Google Chrome, Google Meet ketika sesi sharing presentasi, maka guru hanya kemudian melihat slide PowerPoint yang kita tampilkan saja, tidak seperti di Zoom. Di sebelah sisinya, sidebarnya ada foto kita ya, video kita, kemudian video anak-anak peserta didik, sehingga ketika di Zoom kita bisa pantau anak-anak, atau mau bertanya ke seorang anak kita bisa cek namanya. Namun di Google Meet yang nampak hanya slide PowerPoint-nya aja ya, yang kita share. Adapun bagi peserta didik atau murid, mereka yang terlihat di tampilan laptop atau HP mereka, yang terlihat apa? Slide PowerPoint yang kita tampilkan dan tampilan video dari peserta yang ikut meeting ini, termasuk gurunya. Gitu. Itu diantara kelebihan dan kekurangannya juga ya. Baik, udah cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa Riga sampaikan dalam Google Meet ini. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil daftar hadir ya yang menggunakan attendance. Maka kita akan tutup dulu ya. Tutup dulu, klik call. Setelah ditutup maka otomatis terdownload ya 2 file. Pertama HTML, kita lihat bagaimana bentuk daftar hadirnya. Nah seperti ini terlihat, yang hadir baru 1 Rizal Dalil,
kemudian hadirnya mulai masuknya pada pukul 7 lebih 2 menit, eh, maaf, pada pukul 7 lebih eh, 7.02. Nah, di sini. Kemudian berakhirnya keluarnya pada pukul 7 lebih 16 menit. Jadi jelas nih digambarkan ya kapan peserta didik itu masuk, bergabung dan keluar, atau ada yang keluar misalnya eh, tidak mengikuti pembelajaran misalnya, ini jelas nih. Nah, ini bisa kemudian kita share gambar ini ya langsung ke WA dengan cara apa? Kita print screen ya. Kita ambil gambarnya, print screen ya. Kemudian seperti ini, di copy masuk ke apa, ke WA web ya. Kita misalnya mau share kemana nih, mau sharenya ke apa, ke grup kelas PAI ya. Udah masuk gambarnya, langsung bisa. Jadi ini apa, cara untuk mengirim gambar ya yang tampil di desktop kita ya, dengan cara tinggal kemudian print screen ya atau screenshot, kemudian masukkan aja ke WA web, uh, Ctrl C sebelumnya, kemudian masuk ke WA web, Ctrl V, paste, share ya, jadi gambar seperti ini ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana bentuk file daftar hadir dalam bentuk CSV atau Excel. Kita buka, kan ada dua file ya teman-teman. Sebenarnya option aja itu, bisa pilih salah satu ya, biar lebih memudahkan yang gambar tadi misalnya. Nah, ini yang berbentuk Excel ya. Kita lihat ini Rizal yang hadir. Nah, adapun yang lain kan murid-murid belum hadir. Nanti kalau misalnya ada peserta lain murid, akan muncul nama-namanya di sini. Terus jelas menit keberapa bergabungnya dan keluarnya kapan. Ya, baik, itu aja yang bisa Rizal sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.